Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Nurul Fajar dengan NIM 228100098 dari kelas Biologi C semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran SMA kelas 10 dengan tema interaksi antar komponen ekosistem. Nah, yang pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama peserta didik dapat memahami konsep-konsep ekosistem. Dua, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis interaksi dalam ekosistem. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui komponen-komponen ekosistem. Yang keempat, peserta didik mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem. Yang kelima, peserta didik dapat mengamati hubungan timbal balik antara komponen ekosistem. Yang keenam, peserta didik dapat menjelaskan dampak perubahan dalam ekosistem. Yang ketujuh, peserta didik dapat menyimpulkan pentingnya keseimbangan ekosistem. Dan yang kedelapan, peserta didik dapat mendorong sikap peduli terhadap lingkungan. Nah, yang pertama ada ekosistem, yaitu ekosistem adalah sebuah sistem yang meliputi makhluk hidup, biotik, dan lingkungan fisik abiotik yang saling berinteraksi menjaga keseimbangan. Lalu ada kompleksitas ekosistem. Ekosistem mencakup semua bentuk kehidupan di dalamnya serta proses-proses yang berlangsung seperti pertukaran energi dan materi. Dan tujuan pembelajarannya itu memahami peran tiap komponen dalam ekosistem dan bagaimana interaksi antar komponen tersebut mempertahankan keseimbangan ekosistem. Lalu ada menganalisis jenis-jenis interaksi dalam ekosistem. Nah, predasi, yang pertama ada predasi, kompetisi, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Nah, di mana predasi itu merupakan hubungan di mana suatu organisme, yaitu pemangsa, dan memakan organisme lain, yaitu mangsa. Contoh sederhana adalah singa yang berburu rusa. Interaksi ini penting karena membantu mengendalikan populasi spesies di suatu ekosistem. Lalu ada kompetisi terjadi ketika dua atau lebih organisme bersaing untuk sumber daya yang terbatas, seperti air, makanan, atau tempat tinggal. Misalnya pada burung dan tikus yang sering bersaing untuk mendapatkan biji-bijian yang di dalam hutan. Lalu ada mutualisme, yaitu hubungan di mana dua organisme yang berbeda saling menguntungkan. Contohnya adalah lebah dan bunga. Lebah ini membantu penyerbukan bunga, sementara bunga menyediakan nektar untuk sebagai sumber makanan untuk lebah. Nah, ada parasitisme, yaitu interaksi di mana satu organisme atau parasit hidup pada atau di dalam tubuh organisme dan merugikan inangnya. Contohnya adalah kutu yang hidup dalam tubuh hewan yang mengambil darahnya. Lalu ada komensalisme, yaitu hubungan di mana satu organisme mendapat keuntungan tanpa mempengaruhi organisme lain. Contohnya tanaman anggrek yang menempel pada pohon besar untuk mendapatkan sinar matahari tanpa merugikan pohon tersebut. Lalu ada komponen ekosistem. Komponen ekosistem ini terdapat dua komponen, yaitu yang pertama komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama, pada komponen biotik ini terdapat produsen, yaitu organisme autotrof yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis, misalnya pada tumbuhan hijau atau ganggang. Nah, lalu konsumen, organisme heterotrof yang mendapatkan energi dengan memakan organisme lain, yaitu konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan seperti konsumen primer herbivora, yaitu di mana hewan ini dapat memakan seperti tumbuh-tumbuhan, rumputan, dan lain-lain. Yang kedua ada konsumen sekunder, yaitu karnivora, di mana hewan ini dapat memakan daging-dagingan seperti singa, beruang, buaya, dan lain-lain. Lalu ada pengurai, itu organisme yang menguraikan bahan organik dari sisa-sisa makhluk hidup menjadi nutrisi yang akan dikembalikan ke tanah, yaitu pengurai penting untuk daur ulang zat di alam. Nah, lalu komponen abiotik ini terdapat faktor fisik dan kimia dalam lingkungan yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup seperti air untuk metabolisme organisme, lalu udara O2 dan CO2, lalu ada cahaya matahari, tanah, dan suhu. Pada udara CO2 ini
Untuk respirasi dan fotosintesis, pada cahaya matahari, sumber energi utama dalam ekosistem yang digunakan oleh produsen untuk fotosintesis. Lalu, tanah ini penyedia nutrisi dan tempat tinggal bagi banyak organisme, dan suhu mempengaruhi metabolisme dan adaptasi organisme terhadap lingkungan. Lalu ada mengamati hubungan timbal balik antar komponen ekosistem. Nah, ini ada 3 ya: fotosintesis tumbuhan, daur materi, peran tumbuhan sebagai sumber makanan. Yang pertama, tumbuhan fotosintesis tumbuhan. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan ini digunakan oleh hewan dan manusia untuk bernafas. Lalu daur materi, yaitu bahan-bahan organik yang mati seperti daun atau bangkai hewan yang diuraikan oleh dekomposer seperti bakteri dan jamur menjadi zat hara yang dikembalikan ke tanah yang kemudian diserap ulang oleh tumbuhan. Lalu peran tumbuhan sebagai sumber makanan. Nah, di mana tumbuhan menjadi produsen yang menyediakan makanan untuk konsumen seperti herbivora, yang pada gilirannya menjadi sumber makanan bagi karnivora. Nah, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem. Nah, ada faktor eksternal dan faktor internal. Yang dimana faktor eksternal ini perubahan lingkungan dari luar seperti perubahan iklim global, polusi udara, dan aktivitas manusia, yaitu deforestasi, mengurangi jumlah pohon yang menyebabkan penurunan habitat bagi satwa liar. Lalu ada faktor internal, faktor-faktor yang ada di dalam ekosistem itu sendiri seperti persaingan antar spesies, predasi, dan penyakit. Lalu ada dampak perubahan dalam ekosistem. Nah, yang pertama ada pemanasan global. Aktivitas manusia yang menghasilkan rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim global. Perubahan iklim ini dapat merusak ekosistem, seperti menyebabkan mencarinya es di kutub yang mengancam habitat spesies yang bergantung pada es tersebut, seperti pada beruang kutub. Lalu ada perubahan alami, bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, atau banjir yang dapat merusak ekosistem dan mengubah lingkungan hidup makhluk hidup yang ada di sana. Lalu ada perubahan akibat aktivitas manusia. Deforestasi atau penebangan hutan mengakibatkan hilangnya habitat bagi banyak spesies dan dapat menyebabkan erosi tanah. Populasi dari industri ini dan kendaraan bermotor juga bisa mencemari udara. Itu dapat berdampak bagi kesehatan makhluk hidup. Lalu pentingnya keseimbangan ekosistem. Hilangnya keanekaragaman hayati. Jika satu spesies mengalami kepunahan, maka spesies yang lain bergantung padanya juga akan terpengaruh. Lalu penyebaran penyakit, ketidakseimbangan populasi hewan tertentu. Misalnya populasi predator yang dapat menyebabkan populasi spesies ini di masa meningkat secara berlebihan yang bisa menyebarkan penyakit. Terus ada gangguan siklus materi, yaitu ketidakseimbangan dalam ekosistem dapat mengganggu siklus materi seperti siklus karbon, nitrogen, atau air yang berdampak pada seluruh makhluk hidup di ekosistem tersebut. Lalu yang terakhir, mendorong sikap peduli lingkungan. Nah, kita sebagai makhluk hidup, kita dapat mengurangi sampah, membiasakan diri untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah untuk mengurangi populasi. Lalu menghemat air dan listrik. Nah, salah satu ini juga dapat menghemat sumber daya alam yang penting bagi kehidupan makhluk hidup. Lalu ada menanam pohon. Menanam pohon di lingkungan sekitar untuk membantu menghasilkan oksigen dan mendukung kehidupan hewan di sekitarnya. Lalu menghindari penggunaan plastik sekali pakai. Nah, ini juga dapat mengurangi penggunaan plastik yang sulit terurai agar tidak mencemari ekosistem perairan dari tanah. Lalu yang terakhir, kesimpulan dari ekosistem ini, yaitu komponen ekosistem yang terdiri dari komponen biotik atau yang disebut makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, dan abiotik, yaitu faktor-faktor fisik dan kimiawi seperti cahaya, air, tanah, dan udara.
yang saling berinteraksi untuk membentuk keseimbangan ekosistem. Interaksi ini bisa berbentuk simbiosis mutualisme, komensalisme, atau parasitisme. Nah, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan aliran energi yang berkelanjutan. Interaksi yang ramah ini memungkinkan setiap komponen ekosistem memenuhi kebutuhan hidupnya dan mendukung kelangsungan hidup spesies. Sementara gangguan dalam interaksi dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang bisa berdampak negatif pada lingkungan dan keberlanjutan spesies di dalamnya. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.